Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang semoga duduknya siang ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita nikmati taujih Quran ya, motivasi ataupun sambutan, bukan sambutan ya, mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Tajun Nasr. Ya, kepada beliau faltatafaddal mashkuran mahjuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang berbahagia pada kesempatan kali ini Bapak Farihan dan Ibu Masnuatul, yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang berbahagia Ananda Habibi ya, Muhammad Habibullah Al-Mahdi, dan adiknya Ahmad Hafid Maulana, yang pada siang hari ini melaksanakan acara walimatul aqiqah dan walimatul khitan. Jadi alhamdulillah acara atau rangkaian acara yang sejak kita mulai dari tadi pagi jam 9 pagi sampai siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, alhamdulillah wa syukrulillah. Juga para hadirin sekalian yang mayoritas juga wali murid Matabah Al-Furqan dan para undangan sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini, bisa bertemu di rumah Ananda Habibi dengan kondisi sehat wal afiat. Di mana pada siang hari ini Ananda Habibi dan sekeluarga mengadakan ini sebenarnya 3 agenda digabung jadi satu. Pertama walimatul khitan ya, Ananda Habibi sudah sembuh Bu nggih? Nggih, sudah sembuh. Khitannya sudah lama berarti. Sudah bisa lari-lari berarti sudah sembuh. Juga yang kedua walimatul khitan, atau kalau bahasa fikih itu namanya adhiroh. Adiknya ya, adiknya tadi saya tanya Pak Farihan katanya juga sudah dikhitan usia 1 bulan katanya, dan sekaligus walimah akikoh. Jadi dijadikan satu, maka rangkaian acaranya meriah ya, cukup meriah. Katanya kemarin juga ada acara Bu nggih. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, dan sekarang kita sampai pada penghujung acara. Di kesempatan yang singkat ini, saya tidak akan berbicara panjang, saya hanya akan sedikit memberikan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam agama kita, agama Islam, anak atau kalau orang Pangka nyebutnya apa Bu? Anak juga nggih. Nggih, anak. Orang Petung juga sama, anak nggih. Anak itu dalam agama Islam ditempatkan pada tempat yang istimewa, pada tempat yang spesial. Karena itulah maka di dalam syariat Islam ada beberapa syariat yang dianjurkan untuk dilakukan, baik yang sifatnya wajib atau sifatnya sunnah muakkadah ketika kita memiliki anak. Pertama,
ketika anak kita lahir, lahir oer, lahir oer, itu disunahkan kedua orang tuanya itu mengumandangkan kalimah thayyibah, lafaz-lafaz yang baik. Ada yang mengatakan disunahkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada juga ulama yang berpendapat diadzani. Ya, meskipun ada khilafiyah terkait masalah diadzani, tapi ada dasarnya dari hadis di kitab Al-Mustadrak bahwa Rasulullah pernah mengadzani cucu beliau. Intinya ketika lahir, baru lahir, itu sudah dianjurkan bagi kita untuk menjaga anak ini agar dia atau kalimat pertama yang didengar itu adalah kalimat-kalimat yang baik, bukan diperdengarkan kalimat-kalimat yang buruk. Kemudian ketika masih bayi, kalau bahasa kita nyebutnya si abang atau si ijo, si abang, si abang mulai 1 sampai 7 hari, itu juga di awal-awal dia lahir itu dianjurkan orang tuanya untuk melakukan tahnik. Pernah dengar istilah tahnik? Kalau buah kurma tahu Bu? Ya, alhamdulillah ada yang kurma muda, ada kurma yang sudah kering. Dari tahnik itu salah satu syariat Islam, salah satu sunnah yang dianjurkan ketika anak masih kecil, masih lahir, ya umur 1 hari atau 2 hari. Kemudian dianjurkan orang tuanya atau mungkin orang yang dianggap alim, itu untuk melakukan tahnik. Jadi tahnik itu meletakkan sesuatu yang manis. Nah, kalau yang dipraktekkan Rasulullah itu kurma kering. Nah, disebutkan dalam salah satu hadis bahwa Abi Musa al-Asy'ari pernah berkata, wulidali walad. Waktu itu saya punya seorang anak. Fa'ataitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bawa anakku yang masih bayi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Lalu Rasulullah memberi nama anak itu dengan nama Ibrahim. Fahannakahu. Lalu Rasulullah mentahnik dia. Jadi Rasulullah memamah kurma itu sampai lembut. Kemudian hasil mamahan beliau diletakkan di dinding-dinding mulut si anak, atau mungkin di lidahnya. Nah, itu adalah salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahannakahu wa da'alahu bil barokah. Rasulullah memberikan doa keberkahan. Baik, saya tanya coba, ibu-ibu di sini ketika ada mendengar saudaranya atau temannya yang lahiran, biasanya baca apa doanya? Kalau yang bahasa Indonesia kan ya semoga menjadi anak yang soleh gitu ya. Nah, kalau doa yang bahasa Arab yang diajarkan Rasulullah, ada yang hafal? Dimulai dari barakallah. Jadi kalau nikah hafal nggih, doanya nikah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi barakallahu laka itu semoga Allah memberikan keberkahan. Laka di situ maknanya ketika kondisi senang, waktu masih pengantin baru itu kan lagi seneng-senengnya. Wa baraka alaika, tapi juga memberikan keberkahan padamu pada saat kondisi susah. Ya, masalah rumah tangga itu banyak Bu nggih. Kalau saya ini baru nikah tahun 2015. Jadi belum genap 6 tahun. Itu saya sendiri ngalami banyak sekali masalah. Apalagi yang sudah puluhan tahun. Nah, maka didoakan kalau dapat masalah itu mudah-mudahan juga tidak terjadi permasalahan yang serius. Wa jama'a bainakum fi khair. Nah, ketika anak lahir itu ada doa yang dianjurkan untuk dibaca. Coba diikuti sama ya Bu, sambil makan nggak apa-apa. Nah, nanti dihafal di rumah. Mungkin oleh-oleh dari sunatannya Mas Habibi dan akikahnya Dek Hafid. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib hatta balagha asyuddahu
waruziqta birrohu. Nah itu doanya. Kalau yang dilafadzkan bahasa Arab, meskipun doa itu bebas sebenarnya ya, tidak wajib diucapkan dengan bahasa Arab. Karena kalau wajib diucapkan dengan bahasa Arab, kasihan orang-orang mana ini desa apa Bu? Pangkawetan, nggih. Napa? Oh Kampung Seng, nggih. Kampung Seng atau desa Petung atau desa Bapak Sari, Bapak Mau, yang mungkin belum pernah belajar bahasa Arab, berarti doanya tidak diterima kalau seperti itu. Nah, maka doa itu sebenarnya boleh dengan bahasa apapun. Tapi lebih afdolnya kalau kita baca doa itu ya doa-doa yang diajarkan Rasulullah, seperti doa ketika anak lahir tadi. Barakallahu laka fil mauhubilak. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi anak al-mauhub. Mauhub itu artinya pemberian. Kalau laki-laki mauhub, kalau perempuan mauhubah. Laka yang diberikan kepadamu. Wa syakartal wahib. Nah, semoga engkau bersyukur kepada al-wahib. Al-wahib itu bukan Bu siapa? Bu Sari sudah pulang. Bukan istrinya Bu Sari itu, Sari apa ibunya Bu Jihan itu, tapi al-wahib itu artinya nama dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kan Asmaul Husna tadi ada ya, Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab. Al-Wahib semoga engkau bersyukur pada yang memberikan engkau anak tadi. Hatta balagha asyuddah, sampai dia menjadi dewasa, waruzikta birroh, dan engkau diberikan rizki atas kebaikan yang dia lakukan. Nah itu jadi ketika awal-awal kelahiran itu sudah banyak syariat-syariat yang dianjurkan untuk dilakukan. Nah kemudian di hari ketujuh ketika anak yang dilahirkan tadi sudah pada hari ketujuh, ada 3 sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, kullu mauludin marhunah biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir marhunah itu tergadaikan dengan akikohnya. Lalu dianjurkan wayudhbahu anhu. Maka pada hari ketujuh itu disembelihkan untuknya kambing. Kalau perempuan dianjurkan minimal 1, kalau laki-laki dianjurkan 2, kalau tidak mampu ya 1. Wayuhlaku, kemudian dicukur. Apanya Bu yang dicukur? Rambutnya dicukur habis, wayusamma, dan diberi nama. Jadi itu dianjurkan pada hari ke-7. Pertama disembelihkan untuknya kambing akikoh. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Bapak Farihan dan Ibu Masnuatul, Ibu Masnuatul Faizah. Nah, sedang melakukan akikoh anaknya. Kemudian dicukur, sudah Pak, sebelumnya sudah dicukur, lalu diberi nama, namanya Ahmad Hafid Maulana, ya nama yang bagus sekali. Nah, itu dianjurkan 3 hal itu. Tapi waktu 7 hari itu sifatnya tidak wajib, artinya boleh misalnya kalau 7 hari belum bisa akikoh di hari ke-14, boleh di hari ke-21. Bahkan ada yang mengatakan boleh sampai anak itu sudah baligh. Ya, pendapatnya banyak, artinya akikoh ini sesuatu yang sifatnya fleksibel, dilakukan sesuai dengan kemampuan, tapi tetap yang utama tadi dilakukan di hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Para jamaah sekalian, lalu ada juga syariat yang lain selain tadi tahnik, kemudian dicukur rambutnya, diakikoi, diberi nama. Syariat lain ketika kita punya anak adalah al-khitan, dikhitan. Nah, khitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, bagi anak laki-laki hukumnya wajib. Dan ini merupakan syariat yang bukan hanya syariat Rasulullah SAW saja, tetapi juga syariat Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya yang mendapatkan syariat khitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Bahkan diceritakan di kitab-kitab fikih, Nabi Ibrahim itu dikhitan pada saat usia 70 tahun kalau tidak salah. Dan mengkhitannya dengan kodum. Kodum itu benda seperti kapak. Nah, bisa dibayangkan.
sudah 70 tahun, maka khitannya dengan menggunakan alat kapak. Nah, syariat ini dilanjutkan sampai syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin zaman dahulu ketika ilmu kedokteran belum semaju sekarang, mungkin beda Bu, tata cara khitan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Alhamdulillah saya tidak menangi zaman itu. Kalau zaman ibu-ibu saya atau mbah-mbah saya itu mungkin pernah mengalami masa khitan dengan menggunakan benda-benda tajam tadi. Dan saya beberapa waktu yang lalu itu pernah melihat di daerah Afrika, Bu. Itu memang khitannya dengan menggunakan ya kayak pisau gitu ya. Jadi langsung kalau jenengan tahu orang mecel daging, nah itu caranya seperti itu, pecel cetas seperti ini. Ya yang dipecel nangis, jerit-jerit. Nah tapi alhamdulillah kalau daerah kita sekarang sudah maju, bahkan ada juga yang menggunakan laser, katanya tidak rasa sakit sama sekali dan lain sebagainya. Nah ini sebuah kemajuan teknologi yang patut kita syukuri. Intinya khitan ini adalah salah satu syariat yang wajib dilakukan kepada semua orang Islam. Nah banyak sekali kalau kita perhatikan manfaat dari khitan ini, antara lain dari manfaat kesehatan itu sangat banyak sekali. Ada juga saya pernah diceritai oleh salah satu teman kami, teman guru. Beliau bercerita bahwa salah satu anaknya itu ada yang ketika sebelum dikhitan itu dia sering sakit panas. Nggak tahu sakit panasnya itu apa sebabnya. Nah setelah dikhitan, setelah dipotong helmnya itu, ternyata di kulit yang dipotong tadi itu ada kayak semacam kapur. Nah, nggak tahu, katanya dia seperti itu. Ya mungkin karena itu yang menyebabkan dia sering sakit panas. Tapi yang jelas khitan itu faedahnya tadi untuk kesehatan, juga sebagai penanda atau pembeda antara orang Islam dengan orang yang lain. Nah, jadi syariat khitan ini syariat yang sangat agung sekali. Nah, anjurannya tadi kalau bisa hari ke-7 dilakukan di hari ke-7, kalau nggak bisa ya dilakukan setelah itu. Kalau menurut Imam Malik itu ketika anak usia 7 sampai 10 tahun, paling tidak ketika sudah diwajibkan dia sholat. Nah, kalau Ananda Bibi ini umurnya berapa tadi? 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah berarti memang sudah waktunya untuk dilakukan khitan. Para jamaah sekalian, para bapak-bapak serta ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa syariat Islam yang dianjurkan ketika kita memiliki anak. Dan anak ini memiliki kedudukan yang tadi sangat spesial. Ya, kita bisa melihat misalnya dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin." Ketika seorang manusia meninggal, maka inqata'a amaluh, seluruh amalannya itu terputus. Maksudnya pahalanya itu tidak bisa mengalir lagi, ya, tidak bisa dapat kiriman pahala illa min salas, kecuali dari 3 jalur. Apa saja? Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini para ulama menafsirkan wakaf. Ya, jadi kalau jenengan punya tanah, punya rumah atau punya benda-benda lain yang bisa diwakafkan, kemudian jenengan wakafkan, maka manfaat wakaf itu insya Allah akan mengalir terus-menerus selama benda yang diwakafkan bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Karena mirip wakaf tadi, kalau wakaf tadi yang bisa dimanfaatkan itu benda yang diwakafkan, misalnya wakaf tanah, kemudian wakaf bangunan, wakaf rumah, bahkan sekarang wakaf itu bisa berbagai macam bentuk, wakaf uang itu juga bisa. Nah, ada yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena orangnya sudah mati, sudah meninggal, sudah terkubur, tapi ilmu yang diajarkan masih bermanfaat. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak
yang bisa mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Ilmu apapun, ilmu apapun. Tidak hanya terbatas pada ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu agama. Misalnya ada ibu-ibu di sini punya anak perempuan, lalu diajarkan masak, diajari masak buat misalnya bikin soto ayam yang enak itu seperti apa. Lalu anak ini kemudian setelah besar karena diajari gurunya atau ibunya masak, kemudian dia bisa masakkan untuk keluarga, untuk anaknya, untuk suaminya, maka akhirnya ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat. Bisa jadi ibunya ketika sudah meninggal dapat kiriman pahala. Apalagi orang-orang yang memang kerjaannya itu di situ, ya, para guru-guru kita yang dulu mengajarkan pada kita membaca Al-Quran, alif ba'ta, Al-Fatihah sampai kita lancar membaca Al-Quran, ya, termasuk kita doakan para ustazah yang mengajarkan anak-anak kita tadi, mudah-mudahan pahalanya mengalir terus menerus. Nah, lalu yang terakhir ini yang ada kaitannya dengan anak, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Para jamaah sekalian, doa yang kita panjatkan, permohonan ampun yang kita panjatkan kepada orang yang sudah meninggal, itu aslinya, hukum asalnya itu insya Allah pahalanya sampai, ya, kalau kita mendoakan. Baik dia ada hubungan orang kerabat dengan kita atau tidak. Tapi di hadis itu disebutkan awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi seakan-akan yang bisa sampai pahalanya itu hanya pahala doa dari anak soleh itu tadi. Padahal sebenarnya di dalil lain tidak seperti itu. Ya, ada yang menjelaskan salah satu tujuan disebutkan mengapa di situ hanya disebutkan doa anak soleh kepada orang tuanya. Ini adalah sebagai motivasi, ya, agar anak-anak kita itu tidak lupa mendoakan orang tuanya. Juga mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita yang sudah punya orang tua yang mungkin sudah wafat, apakah kita ini sering mendoakan kedua orang tua kita atau justru kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri-sendiri. Nah, jadi anak soleh yang mendoakan orang tua. Ada yang menafsiri lebih luas bahwa bukan hanya doanya saja yang akan pahalanya sampai kepada orang tuanya meskipun sudah di alam kubur, tetapi amalan soleh yang dilakukan oleh anak tadi ketika orang tuanya sudah meninggal, maka akan sampai kepada orang tua tersebut. Syaratnya cuma satu tadi, waladin sholihin. Bagaimana kalau anaknya tidak terlalu soleh? Nah, itu berarti beda lagi. Jadi maka itu motivasi bagi kita semua. Mari kita semua yang ada di sini mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena tantangan yang kita hadapi sangat berat. Rasulullah di salah satu hadisnya menyebutkan man amila amalan, siapa yang beramal atau melakukan amalan soleh, ya, kemudian amalan tadi diajarkan kepada orang lain, lalu orang lain tadi mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, atau man sanna sunnatan hasanah. Nah, bahasanya seperti itu, ya. Siapa yang melakukan sunnah hasanah, kebiasaan baik, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah yang dia lakukan tadi. Amalan kebaikan, ya, tadi seperti misalnya mengajarkan anak untuk berbuat baik, akhirnya anak tadi mengerti, lalu anak tadi mengajarkan amalannya kepada anaknya. Nah, itu kan sunnah hasanah, kebiasaan baik yang dilakukan terus menerus. Kanat lahu ajruha, dia mendapatkan pahala, wa ajru man amilah biha, dan pahala dari orang yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Waman sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk, kanat lahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya, min ghairi ayyang kusa min wizrihi syai'a, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Jadi itu betapa besarnya
amalan jariah yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, ya, anak-anak soleh yang kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena para jamaah sekalian, kelak di akhirat itu ada, disebutkan di salah satu hadis, ada orang tua yang terheran-heran ketika orang tua dimasukkan ke dalam atau di akhirat itu dia mendapatkan kiriman pahala. Selain kiriman pahala, dia dipakaikan baju yang sangat indah sekali. Disebutkan di hadis tersebut bahwa baju tadi lebih baik dari dunia dan seisinya nilainya. Jadi nilai baju yang dipakaikan pada orang tua tadi lebih baik dari dunia dan diisinya. Lalu ditanya, wahai Tuhanku, mengapa aku dapat pakaian baju yang indah seperti ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza, ya, apa yang kamu terima ini, ya, karena interaksi anakmu dengan Al-Qur'an. Nah, ini salah satu syafaat yang kalian terima ini karena anak kalian tadi berinteraksi dengan Al-Qur'an. Makana lahu minal Qur'an au kama qol, ya, bahasanya redaknya seperti itu kurang lebih. Diceritakan di awal hadis bahwa ada orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya. Kemudian tidak hanya itu, dia mengamalkan isi Al-Qur'an. Nah, lalu disebutkan bahwa anak tadi akan dipakaikan tajan, ya, mahkota seperti yang kita saksikan di adik-adik tadi. Itu visualisasi, Bu. Jadi itu visualisasi bahwa doa harapan dari kita mudah-mudahan kelak di akhirat mereka juga dipakaikan mahkota dari cahaya, tajan min nur. Kemudian dipakaikan juga orang tuanya tadi pakaian yang lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, itu semua karena li akhdhi waladikal Qur'an, karena anakmu yang mengambil Al-Qur'an. Maka melalui kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menyadari betapa pentingnya pendidikan anak dan bahwasanya anak itu adalah investasi kita. Investasi kita yang bisa jadi nanti bisa bermanfaat untuk kita ketika kita sudah meninggal. Maka marilah kita memperhatikan pendidikan anak kita, terutama pendidikan agama di tengah tantangan yang serba luar biasa kita hadapi, ya, di zaman saat ini, di zaman digital ini, tantangan yang kita hadapi luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita senantiasa konsisten, kita senantiasa ajak lurus, kita senantiasa mendidik anak-anak kita dengan memperhatikan bimbingan-bimbingan dari para ulama, bimbingan-bimbingan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita tutup agenda kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ja'al auladana auladan salihan ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alhum du'at waj'alhum muslihin waj'alhum auladan nafi'an li baladihim wa dinihim ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian dengan berakhirnya taujih Qur'ani yang disampaikan oleh Ustaz Tajun tadi, berakhir pula rangkaian acara pada hari ini, dan saya di sini selaku pembawa acara yang mewakili Sohibul Hajjah Bapak Farihan dan keluarga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas rawuhnya kehadirannya hari ini, dan yang sudah berkenan ya sabar menanti dari pagi sampai siang. Semoga menambah keberkahan acara pada pagi hari ini. Kita tutup acara walimah akikoh dan walimah khitan Ananda Muhammad Habibullah Mahdi dan Ahmad Hafiz Maulana dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.